guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbagi selalu. Kembali lagi dengan saya Cher Sumati di minggu 213/412 di kelas BKIA Public Speaking. Oke, hari ini aku full power banget nih, soalnya tag-nya malam-malam. Suasana tenang, damai, bikin nyaman. Biasanya kan ada suara-suara ayam gitu kan. Aku nih guys. Nah, jadi guys, hari ini itu ya kita akan bahas sebenarnya pembahasan kemarin sih tentang demam panggung. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya di kelas itu kan ada 3 orang yang maju, itu Amira, Farhan, aku lupa satu lagi gitu. Dan juga kebetulan di minggu kemarin itu di hari Selasa itu ada beberapa tugas cerpen sama tugas pertanyaan gitu. Tugas cerpen ini kebetulan gak guys, aku yang maju gitu. Ada 2 orang maju, aku dan Mawar. Jadi yang pertama itu aku tentang senja di ujung kota. Sebenarnya itu ini kita keluar dari laptop dulu ya. Sebenarnya sih berkaitan juga sih sama pembahasan kita tentang demam panggung gitu ya. Ini entah aku yang merasakan demam panggung atau gimana, kan demam panggung itu perasaan gugup yang luar biasa ya, yang menyebabkan kita tuh jadi grogi, kita tuh jadi tegang gitu, kita jadi gemeter gitu, suara jadi terdengar gemeter gitu, tangan juga gemeter, dingin gitu ya. Yang aku rasain itu dingin, badan aku tuh dingin gitu. Terus juga gemeter sih enggak ya, tapi kayaknya aku lebih, ini nggak tahu ya, yang aku rasain ya, aku tuh lebih malu sih, soalnya yang cerpen aku bawain itu romance kan, jadi kayak alay woy, dan alay, jadi malu aja gitu ngomong di depan teman gitu kan, not my passion gitu bawain romance gitu ya. Itu sih sebenarnya ya, entah ya itu masuk ke dalam panggung atau apa. Aku sebenarnya pede aja kalau misalkan aku tuh nggak bawainnya cerpennya romance gitu. Betulan itu tuh cerpen aku pilih sendiri gitu. Terus aku tuh kepilih juga gitu. Kenapa harus aku yang ngambil? Aku sebenarnya pengennya udah ngumpulin itu tulisan aku gitu, tapi akhirnya dibacakan di kelas ya. Saya malu ya, gitu, malu ketahuan lah ini alay-alaynya di depan teman-teman. Oke, back to laptop. Sebenarnya ini kan bahasa demam panggung itu kemarin ya bahas. Nah, tadi yang perasaan gugup luar biasa gitu, menyebabkan gemeter gitu, mules, suara jadi terdengar gemeter juga gitu. Akibatnya ya ada perubahan tadi, perubahan dari segi nada bicara gitu kan ya, tau kan, itu jadi gemeter gitu loh guys, itunya suaranya. Nah terus karena apa sih demam panggung itu? Yang pertama, karena kurang pengalaman dan persiapan. Tadi kalau misalkan udah ada pengalaman, udah ada persiapan, nah itu bisa lancar kan. Kebetulan nih pas kemarin nggak expect bakalan maju gitu ya, terus kan kayak gitu. Tapi itu juga dibarengin demam panggung itu juga dibarengin sama rasa takut gagal. Rasa takut gagal karena pikiran kita juga sih sebenarnya sama yang aku lakuin, yang aku rasain gitu. Rasanya juga bukan rasa takut gagal, tapi kalau rasa takut dinilai dengan orang lain gitu loh. Dinilai apa nih sama orang, itu yang aku pikirin gitu. Apakah aku dinilai alay, apakah aku dinilai apa gitu kan. Jadinya itu yang buat aku tuh ada deg-degan pas kemarin. Terus nggak percaya diri. Terus juga, nah ini sebenarnya ya ada juga tuh trauma, penyebabnya itu karena
tadi juga kan ada trauma masa lalu juga itu bisa terjadi sih, kayak dulu itu punya pengalaman traumatis apa yang bisa menyebabkan dia sampai demam panggung gitu, itu bisa jadi sih. Terus juga ada orang yang perfeksionis gitu, itu bisa jadi penyebab orang mengalami demam panggung, karena kalau perfeksionis tuh ini kurang apa ya dia memikirkan itu sampai menyebabkan demam panggung. Terus gimana sih mengatasinya? Yang pertama mencoba, yang kedua ada persiapan yang tepat, yang matang, yang oke. Yang ketiga tanya orang untuk evaluasi diri kita. Ya bener sih, kan kalau ke teman tuh jangan cuma ngobrol aja guys, coba nih aku mau presentasi gitu kan, coba evaluasi aku kurangnya di mana ya, dari segi materinya, dari segi penampilan aku, dari segi suara gitu kan. Itu perlu sih dievaluasi emang. Nah, oh iya, jadi kemarin juga gitu ya, ada beberapa pertanyaan kan yang pertama aku mau evaluasi ingatan aku dulu ya. Yang pertama itu kan tentang berikan pendapat mengenai presentasi yang baik itu seperti apa gitu ya. Menurut aku jawabnya menurut pendapat sendiri ya guys, walaupun emang ada di barangnya sama sumber-sumber gitu. Yang pertama itu buat presentasi yang menarik dan baik itu ada di pembukaan yang menarik, tema yang menarik, terus dari penguasaan materinya juga oke gitu, penguasaan panggung yang baik ya juga, dari bahasa tubuh, mimik wajah, terus juga ada dari manajemen waktu yang baik, karena kan kalau misalkan kelamaan juga orang males ya ngedengerinnya. Terus sarana dan prasarana, terus ada kenali audiensnya, terus banyak latihan. Itu sih guys, kalau misalkan emang ya harus dilatih. Ini saya sudah beberapa kali buat latihan juga, tapi kadang masih belum terlalu lancar gitu ya, karena emang masih sedikit kan ya, maksudnya masih kurang banyak aja terbayangnya gitu, walaupun setiap minggu itu kan selalu presentasi gitu ya, tapi itu menurut saya kurang karena masih banyak lagi yang harus kita belajarin gitu. Udah sih guys, gitu aja pokoknya intinya ya, dari podcast kita yang berlatih aja gitu. Yang kemarin juga ada yang seru sih kejadian, karena berapa orang ya yang maju itu menjawab pertanyaan seputar pembicaraan, apa bedanya pembicara di ranah publik di ranah privat gitu kan. Misalkan kalau di ranah publik kan itu kan berbicara di orang banyak, di halayak ramai gitu kan. Kalau misalkan di ranah privat di orang rumah gitu, ke teman, terus juga ke sahabat gitu, ke bestie, itu ranah privat, masih sedikit cakupan kalau misalkan tapi itu udah baik. Oke guys, segitu aja, terima kasih sudah menyaksikan. Ini kita rada kemana-mana ya, tapi it's okay. Terima kasih guys, semoga semuanya dengan keadaan bahagia selalu. Jadi kasih saja, tidak kan, bye bye.